Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini general reading untuk pembacaan hari ini. Temanya adalah seseorang yang sudah putus sama kamu, ya. Apakah dia akan ada kemungkinan kembali lagi ke kamu? Ya, oke, siap. Fokuskan orang tersebut, sebut namanya 3 kali. Tarik napas, lalu hembuskan. Seseorang yang sudah putus denganmu, apakah dia akan kembali kepadamu lagi? Oke, di sini ada perasaan apa ya? Apakah seseorang itu yang sudah putus akan kembali lagi? Ada rasa marah ya, amarah di dalam hatinya dia gitu. Dan juga dia memang saat ini sedang konsentrasi pada finansialnya dia ya, sehingga memang kamu sama dia itu agak sulit atau kemungkinan kecil susah ya untuk bisa deket lagi gitu. Karena memang hubungan kamu sama dia itu terakhir ada masalah ya, di dianya ada orang ketiga di antara kalian yang membuat kamu sama dia akhirnya berpisah ya. Nah, gitu. Ada perpisahan antara kamu sama dia itu karena ada orang ketiga di dalam hubungan kamu ya. Oke, dia juga yang sekarang sama orang yang pernah berhubungan sama kamu ya, kamu baru putus sama dia, ternyata dia ada hubungan dengan orang lain dan dia di situ juga punya pasangan. Jadi si orang yang dia sayangi, yang dia pacari ini juga ya, yang berdiling sama dia ini ya, dia udah punya pasangan, udah punya keluarga gitu, udah punya keturunan gitu, sama-sama punya pasangan. Jadi perjalanan ya dia gitu ya, akhirnya juga banyak keruwetan di situ ya, banyak keributan. Akhirnya akan putus kah? Ya aku bilang sih kayaknya bakalan berakhir, nggak nyampe jadi satu atau resmi menikah tuh tidak ya. Berpisah, mereka akan berpisah nanti. Apakah dia nanti udah berpisah itu akan kembali ke kamu? Kalau di hatinya dia memang kuat ya ke kamu itu, selalu ngelamunin kamu, kenceng hatinya ke kamu ya, pingin serius lagi dalam hubungan ini. Tetapi nanti di kamunya mungkin agak susah ya, karena ada entahlah ya, mungkin kamu sudah mulai berhasil dalam karirmu, sudah mulai bersih perasaanmu, tapi memang kamu juga masih ada perasaan suka ke dia. Dengan begitu kamu agak lama sih ya. Apakah akan jadian lagi sama kamu nanti? Aku pikir di sini overthinking ya. Oh, ruwet jadinya ya. Dia nanti datang terus gitu. Dia ruwet. Iya, bakal balik lagi kok gitu. Tapi aku nggak tahu nih gimana nanti ke depannya bisa sampai menikah apa jadi satu. Ngomong dia masih sayang gitu ya. Dia masih sayang. Dia sampai punya dia waktu lagi sama kamu aja dia selingkuh ya, karena mungkin faktor ekonomi gitu. Jadi orang yang di sana punya materinya lebih, sehingga sama kamu akhirnya berjarak ya, nggak ada komunikasi, susah untuk ketemu gitu ya. Pikiran dia tuh selalu kalau komunikasi sama kamu berantem aja. Dalam jalannya gitu kan, berantem mulu. Ada yang nggak pernah sama, nggak pernah sepemikiran, nggak pernah satu apa ya namanya pandangan ya, dalam hubungannya selalu ada aja keributannya. Sebenarnya yang terjadi kenapa seperti itu sih, kayaknya dia itu agak lemes di dalam hubungan kamu sama dia itu karena kamu sudah punya pasangan tadinya juga ya, atau mungkin kamu tahu dia sudah ada hubungan lain dengan orang lain yang sudah punya pasangan gitu. Jadi akhirnya mulai melemahlah perasaan dia ke kamu ya, di situ ada kebingungan di dalam perjalanan cinta kamu sama dia yang akhirnya putus, dan ini juga akan dia alami dengan orang barunya ya, juga sama akan ada kejadian yang sama seperti itu, mungkin konfliknya lebih parah dari kamu ya, karena di sini sepertinya dia akan lebih ketahuan sama pasangan sahnya gitu, mungkin akan ada pertengkaran juga di sana, dan dia bisa jadi sih pasangan sahnya juga menghindari dia ya, atau tidak mau lagi komunikasi dengan orang yang sudah putus dengan kamu, dengan orang ketiganya juga di sana mungkin masih dikejar-kejar sama orang ketiganya, cuman nanti di dianya lebih akan cuek, diem, karena udah infil kayaknya gitu.
Itulah yang terjadi ya nanti ya di, dalam waktu dekat ini kepada orang yang sudah meninggalkan kamu ya. Apakah ada jadian lagi? Aku pikir juga di sini ada, kesempatan itu ada, dia masih sayang, masih suka ya, suka lihat-lihat, medsos kamu, masih masih peduliin tentang kamu gitu. Karena yang dia rasa di kamu itu lebih banyak enjoy-nya, lebih banyak support-nya gitu, tapi dia telat mikir aja gitu ya, ternyata dia menghadirkan orang lain di dalam kehidupan percintaan kamu ya. Ternyata kamu pemenangnya, tapi kamu juga yang banyak kesedihannya ya, karena kamu juga sudah banting tulang membantu ya, sudah nyampe di tengah-tengah, sudah mulai naik, ternyata kamu ditendang. Maksudnya ditendang di sini adalah kamu diberikan satu berita yang tidak, apa, yang tidak kuat ya, kalau mendengarnya semua orang ya betapa sangat sayangnya kamu sama dia, tapi ternyata dia dalam jalannya dia telah menjalin hubungan lagi dengan orang yang sama-sama punya pasangan gitu loh ya. Apa bedanya dengan kamu yang udah ditinggalkan? Ternyata dia juga, tidak bisa menjaga komitmen karena tergoda, karena usaha ya, butuh uang, butuh jalan untuk menuju keinginan atau harapan yang sedang dia capai, makanya dia berusaha untuk bermain tidak baik di dalam hubungan kenyataan hidupnya, sehingga kamu sebenarnya orang yang paling dia ingini, oke, goyang sikapnya. Ya, kamunya punya insting, ternyata punya kebatinan yang kuat sehingga kamu tahu, jadinya ini sering berselisih paham. Oke, di sini karena aku lihat kamu punya insting yang kuat dan kamu orang yang punya kelebihan atau punya perasaan yang langsung nangkep ada apa-apa sama dia, dia sedang apa ya. Justru kelebihan ini digunakan untuk kebaikan ya, jangan sampai untuk dibuat ribut terus sama pasangan. Jadi, oh ya pasangan aku lagi kayak gini, aku nggak boleh gini nanti aku gini gitu ya. Jadi ada something yang ngasih tahu di otakmu, di batinmu, sehingga kamu tuh bisa mengendalikan supaya dia itu bisa kembali sama kamu lagi gitu ya, supaya kehidupan percintaan kamu baik-baik saja sama dia, tetapi jangan sampai tergoda dengan perasaan-perasaan atau was-was gelisah ya yang ditebarkan di jiwa kamu gitu, karena saking sayangnya kamu sama dia gitu ya, akhirnya was-was gelisah ini adalah jadi racun di dalam hubungan kamu sama dia, dan kemungkinan untuk bisa kembali lagi tuh ada, tetapi kamu sepertinya lebih fokus ke karir ya, gitu, ke uang-uang gitu ya, sehingga di sini akan banyak keberuntungan juga sih yang kamu dapatkan, dan juga di sini apa ya, bukan cuman mantan yang datang, tapi juga ada orang baru di sini ya. Tapi hati-hati guys ya, di sini juga dia punya keluarga. Jangan sampai kamu kecolongan juga ya, nanti ya takutnya nanti ke depannya nggak baik. Mendingan kamu dipikirkan dulu, atau mending nggak usah sama sekali ya. Meskipun dia cinta atau sayang, tapi ke depannya itu nanti dia bakal banyak perubahan, yaitu susah untuk berkomunikasi. Ini akan menjadi penderitaan di kamunya ya. Karena komunikasi itu penting gitu ya, bukan uang yang penting, tapi komunikasi juga penting ya. Jadi teman-teman semuanya begitu ya, nanti yang akan segera datang di bulan September ini ya, mungkin dia si mantan akan balikan tergantung kamu ya, diterima apa enggak, tapi untuk komunikasi itu ada kemungkinan terhubung, ada kemungkinan untuk bisa ngomongin hal itu, tapi untuk jadian kedepannya kamu sepertinya memilih untuk fokus kepada finansial. Oke, ada apa aja pesannya di tarotnya untuk kamu ya? Apakah mantan akan kembali lagi menghubungi kamu, dan bisakah bersatu lagi? Oke. Di sini ada Ace of Swords, artinya adalah mungkin dia akan berpikir untuk kembali ke kamu gitu ya. Tetapi di sini juga kamu akhirnya lebih enjoy dan enak mencari mencari finansial ya, tetapi punya perasaan ya masih ada kepada dia. Kayaknya kamu sama dia masih apa namanya ya, mengulas kejadian di mana hal tersebut membuat kalian harus bertengkar, dan mungkin nanti akan ada kejadian ya, sedikit adu argumen, tetapi kamu sama dia akan jalan bersama, akan tetap bersama ya, menjadi satu lagi ya, bersama lagi. Tapi mungkin
jauh lebih baik ya, karena sudah memiliki banyak pengalaman yang sudah terjadi sama dia. Jadi kamu nanti di sini akan lebih banyak speak up, banyak kontrol, bukan untuk membuat dia susah ataupun menderita, tetapi untuk kamu jaga supaya bisa melewati lagi semua rintangan yang kelak kamu dan dia hadapi saat kamu sudah bersatu. Dan kemungkinan besar ya, kamu di sini akan menguasai dia. Begitu juga apa ya, kamu mendapatkan apa yang kamu bisa dapatkan dengan keinginan kamu dan semangat kamu. Dan kamu juga di sini apa ya namanya ya, berusaha untuk mengetahui gitu ya, siapa aja di belakang orang-orangnya dia saat ini, siapa aja yang saat itu sudah disakiti atau ada masalah apa aja setelah berpisah dari kamu. Jadi setiap sebelum kamu menerima dia, kamu akan memberi apa ya, seperti ingin tahu tentang segalanya dari dia agar kamu tidak merasakan kesakitan untuk kedua kali atau ketiga kalinya dengan si dia. Jadi kamu akan lebih tegas di sini ya, akan lebih mawas diri supaya kamu bisa menjaga diri kamu lagi dan tidak tersakiti ya. Jadi doa kamu tercapai di mana kamu bisa jadian lagi sama dia. Tetapi di sini mungkin kamu akan lebih banyak support ya dibandingkan bapernya. Akan berubah perasaan kamu, cara pikir kamu, cara pandang kamu akan lebih dewasa, lebih bijaksana. Dan kemudian nanti ya dia akan jauh lebih sayang sama kamu ya. Six of Cups, dimana dia juga masih mengingat kenangan-kenangan kamu bersama dengan dia. Itulah mengapa dia akhirnya kembali lagi kepada kamu ya. Kamu selalu bersatu dengan dia dalam keadaan senang, susah ya, selalu bersama. Kelak di kehidupan yang baru ini ya, dimulai dengan apa namanya, hubungan yang baru ini, kamu akan merasakan banyak keberuntungan ya dari yang sebelumnya. Tetapi ini belum tentu kamu akan menikah ya atau bersatu dengan dia. Tapi untuk rasa nyamannya itu memang tempatnya di kamu, tapi belum tentu untuk menikah. Tapi ini di sini akan ada potensi untuk ke arah pernikahan ya, jauh lebih mudah dan bisa mencapainya dengan apa ya namanya, kerilekan gitu. Nggak ada banyak pertengkaran lagi, udah nggak ada hal-hal yang seperti itu yang menyakitkan di tahun sebelumnya ya. Terima kasih teman-teman. Untuk zodiaknya ada Scorpio, ada Libra ya, ada Libra, ada Capricorn, Aquarius, ada Sagittarius, ada Sagittarius lagi, Aries, ada Scorpio, ada Gemini, ada Gemini lagi, ada Gemini ya, terus ada Pisces, oke, Pisces lagi, dan ada Gemini. Buat teman-teman semuanya ya, tetap relax, jangan terlalu berat mikirinnya. Kalau emang sekarang lagi jomblo, udah ikhlasin aja ya, nanti akan ketemu dengan orang yang benar-benar sejodoh, sepemikiran, sepandangan ya, benar-benar telah dipersiapkan oleh Tuhan semesta. Jadi jangan berburuk sangka pada siapapun yang ingin mendekat ya, tetap baik, tetap kasih selalu support buat mereka-mereka yang mencoba untuk dekat dengan kamu. Jangan tidak mudah juga kerayu, jangan juga kegatelan kalau itu punya orang lain, jangan sampai mencoba-coba untuk mengambilnya ya, karena kita tidak mau nanti akan ada karma yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Tetap waspada, tetap mencintai diri sendiri lebih nomor satu ya, dan jaga kewarasan kita dengan tidak selalu overthinking dalam segala apapun ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita telah tertulis oleh sang penulis, jadi kita harus selalu berbaik sangka dari setiap cerita yang kita akan lewati gitu ya. Jangan sampai hari ini udah sedih, besok pasti besok akan lebih sedih lagi nih, enggak ya. Selalu ada cahaya terang setelah kegelapan ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya. Bye bye semuanya.